Shalom Bapak Ibu Saudari, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan khotbah. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya mengurapi, membimbing, menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Walaupun kita bertemu secara online di rumah masing-masing, dan kita bersatu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sampai detik ini kita ada sebagaimana kita ada. Semusim berlalu, namun Kau tetap memeliharaku. Kita angkat pujian ini.
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah kita. Setiap orang, setiap kita pasti menginginkan bahagia. Bahagia hanya didapat ketika kita takut akan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya,
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua, pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, menyediakan hati untuk kita diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Kita angkat pujian ini. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ujilah ku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu berbicara kepada kita lewat tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menerima puji-pujian kami, layak diterima di pelataran-Mu yang kudus. Dan juga Tuhan, biarlah doa-doa kami Engkau dengarkan dan kabulkan seturut kehendak dan waktu-Mu yang sempurna. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekarang. Mampukan kami untuk memahami dengan tuntunan Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa kembali pada ibadah online. Baik, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran seperti apa sebetulnya yang memerdekakan? Ketika orang tahu apa yang benar dan apa yang salah, maka orang bisa membuat keputusan untuk melakukan apa yang benar dan tidak melakukan apa yang salah. Menariknya di sini, di Yohanes pasal 8, mulai dari ayat 30 hingga ayat 34, Tuhan Yesus bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Itu adalah kebenaran yang spesifik, kebenaran yang lain dari yang lain. Bapak Ibu Saudari, sekarang kita banyak disodori oleh berbagai macam kebenaran. Kebenaran asal suka, benar. Kebenaran yang penting orang lain melakukan, banyak orang lakuin, itu benar. Kebenaran yang penting saya suka, kamu suka, nggak ada yang tersinggung, itu benar. Tetapi Yesus mengkritik ini ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Mari kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ayat 30, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik, saudara-saudari, Tuhan Yesus saat ini, maksudnya di dalam ayat itu, ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Baik, Ibu Saudari bisa lihat dari ayat 29 ke atas, bisa lihat sendiri nanti di rumah, bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang sangat percaya diri dengan
keturunannya, ya, bahwa dia adalah keturunan Abraham, dia adalah bangsa yang menerima 10 perintah Allah, ya. Jadi nggak ada yang namanya dosa dan lain sebagainya begitu. Bapak Ibu Saudari, Yesus mengkritik itu karena dia bilang bahwa kebenaran yang mereka ketahui itu salah. Kebenaran yang mereka ketahui itu membuat mereka menjadi hamba dosa. Begitu ya. Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa aku itu diutus Bapakku mencipta langit dan bumi. Begitu. Dan dia itu menyertai aku. Nah, Bapak Ibu Saudari, saya akan ajak kita semua sedikit melihat ayat 28. Pasal 8 ayat 28 dari kitab Yohanes. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Bapak Ibu Saudari, menarik dikatakan situ, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa? Anak manusia. Bapak Ibu Saudari, orang Yahudi itu kalau dengar kata anak manusia, bukan anak wong kayak orang Jawa. Oh, dek, kui anak wong loh. Ojo tak tablok loh ya. Kui anak wong loh ya. Ojo dolanan ya. Bukan, anak manusia adalah gelar keilahian. Ya, Tuhan. Seperti yang dikatakan di kitab Daniel. Orang Yahudi ya anak manusia, Mesias ya. Sama sebetulnya. Jadi, Yesus berkata, waktu kamu meninggikan anak manusia, meninggikan dalam artian disalib, Bapak Ibu Saudari, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Seperti itu ya. Bahwa akulah dia. Kita tahu, banyak yang menafsirkan seperti itu, dan saya setuju, kita tahu bahwa waktu Yesus disalib, nantinya, bahwa orang Romawi, pasukan Romawi berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Masih ingat Bapak Ibu Saudari ya? Kemudian juga, penjahat yang disalib di kiri kanan, salah satunya berkata, Tuhan, kalau engkau kembali dengan kemuliaan-Mu, ingatlah aku. Nah, dia tahu, oh, ini anak manusia, oh ini Tuhan. Orang Romawi itu juga, oh ini Tuhan. Gitu. Nah, tahunya telat ya. Ya nggak telat ya, tapi tahunya setelah Yesus disalib baru tahu, oh ini toh. Dia itu bukan orang yang ngaku-ngaku Tuhan, tetapi dia benar-benar anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita kembali lagi ke ayat 31. Nah, ayat 30 sudah ada yang percaya kan? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu Saudari, kita adalah murid Yesus kalau apa? Kalau tetap dalam firman Tuhan. Masih ingat awal tadi saya bilang, sekarang banyak bilang kebenaran. Yang penting senang, yang penting modern teknologi, yang penting tidak menyinggung orang, yang penting semua orang lakukan, yang penting orang yang berkuasa bilang ini benar. Bukan, Bapak Ibu Saudari. Ya. Orang yang tetap dalam firman Tuhan adalah murid Tuhan. Jadi hanya menjadi murid Yesus maka benar-benar ya kita tetap dalam firman. Jadi itu kebenaran. Ya, bukan kebenaran ini itu tadi. Kebenaran apa? Aku suka kamu suka ya. Bapak Ibu Saudari, saya sering ya dulu dalam pelayanan anak muda, orang-orang pacaran kemudian sempat mohon maaf terjadi kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya, atau pacaran dengan orang sembarangan, ya kami suka sama suka, ya mereka anggap itu benar, ya kalau cinta ya nggak apa-apa gitu. Ya itu benar sesat. Benar dalam firman adalah murid Tuhan. Ngomong kebenarannya, yang ngomong siapa? Yesus. Bukan yang ngomong siapa? Daniel. Bukan yang ngomong siapa? Siapa? Pasukan jenderal ya, raja, bukan. Bukan yang ngomong siapa? Orang ya karena nggak enak, karena nggak sopan. Kebenaran itu kadang menyinggung. Nggak usah ngomongin sopan atau nggak sopan. Penyampaian emang mungkin harus sopan ya. Tapi kebenaran kadang menyinggung. Seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kalau tetap dalam firman, benar-benar jadi murid Yesus, ayat 32,
dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik saudari, jadi kebenaran itu gimana cara taunya? Yang memerdekakan Yesus. Hanya ikut Yesus, jadi murid Yesus itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang orang-orang sering bilang absolut. Absolut itu apa Bapak saudari? Penuh, sempurna. Orang dunia ini bilang kebenaran relatif. Relatif itu apa? Menurut Pak Ijo itu benar, menurut Sutarmi itu salah. Itu relatif. Ya, karena situasinya begini benar, itu salah. Gitu ya. Tapi memang kalau manusia peraturan bisa jatuh ke situ. Tapi kalau Tuhan, itu nggak ada relatif. Entah benar atau salah, bukan benar atau setengah salah. Setengah salah itu berarti apa Bapak Ibu Saudari? Salah. Kalau setengah benar, benar atau salah? Salah. 99,9% benar itu benar atau salah? S-A-L-A-H. Hanya Yesus yang bisa kasih kebenaran 100%. Dan kita jadi muridnya, maka apa yang terjadi? Firman itu tetap. Dan kita akan tahu kebenaran ya. Kalau kita jadi murid Yesus. Tumut Gusti Yesus, nggak usah tumut-tumut yang lain. Nggak usah tumut dukun, tumut apa gitu ya. Tumut-tumut hari-hari apa, sakral, nggak usah. Hanya ikut Yesus, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kemerdekaan itu, kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi orang yang tahu kebenaran Yesus Kristus, jadi muridnya, firman-Nya tetap tinggal, maka kebenaran yang sudah diketahui itu Bapak Ibu Saudari memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Nah, ayat 33 orang Yahudi protes. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya. Inilah sifat kebenaran itu. Ditentang Bapak Ibu Saudari. Merdeka opo gitu. Kalau merdeka itu kan berarti dijajah dulu kan. Dijajah apa? Kami nggak pernah dijajah, itu kata mereka. Kami ini keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudari, kenapa mereka bilang keturunan Abraham, orang-orang Yahudi ini? Ya, karena mereka percaya berkat Abraham lewat Israel, lewat garis keturunan Israel akan membuat mereka tidak akan terkutuk, tidak akan mendapat hukuman apa-apa gitu ya. Mereka bebas dari dosa asal melakukan hukum Taurat. Tapi sejarah sudah membuktikan nenek moyang mereka gagal di mana? Di padang gurun. Gagal di mana? Di Kanaan. Gagal di mana lagi? Waktu jadi raja ya. Yehuda sama Samaria udah acur. Dan mereka bilang, ya nggak belajar-belajar ya. Mereka bilang, ya kami nggak jadi hamba siapapun. Ya, 33, bagaimana engkau udah berkata, kamu akan merdeka. Yesus ngomong apa toh kowe gitu. Kira-kira begitu ya Pak Ibu ya. Orang-orang Yahudi ini. Tapi Yesus berkata. Ayat 34. Pasal 8 ayat 34. Saya ingin kita semua baca ini bersama-sama. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudari, ini luar biasa. Kenapa? Yesus menegur. Seperti itu ya. Hei orang-orang Yahudi. Kamu merasa kamu nggak dosa. Tapi kalau kamu nggak dengar kebenaran hanya dari Yesus. Ya, dari perkataan anak manusia tadi. Bukan anak ewong ya. Tapi anak manusia itu gelar ya. Seperti gelar siapa? Gelar pangeran apa gitu ya, pangeran Swargi atau gimana. Nah, orang Yahudi bilang anak manusia itu gelar Tuhan. Kalau kamu mendengar dari aku, maka kamu dimerdekakan. Tapi orang Yahudi berkata, enggak, kami nggak pernah jadi hamba. Kalau kamu berdosa, kamu adalah hamba dosa. Dan semua orang berdosa tanpa kecuali. Nah, kalau jadi hamba ayat 35, kamu tinggal tidak dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Kalau jadi hamba, Bapak Saudari, hamba itu tidak tinggal dalam tradisi Yahudi, tidak tinggal. Rumahnya terpisah. Selalu terpisah dari rumah utama kalau memiliki hamba. Jadi sejak mereka boleh memakai hamba gitu ya, itu selalu terpisah. Dari kebudayaan Timur Tengah itu seperti itu.
nggak pernah jadi satu. Ya, dan nggak pernah mewarisi apapun. Ya, dan jarang dimerdekakan statusnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudari? Kalau orang tuanya budak, ya anaknya budak. Saya di Indonesia ini ada di salah satu kebudayaan di Sumba Timur masih ada beberapa yang memelihara budak seperti itu. Nggak semua ya, sudah mulai berkurang, puji Tuhan. Ini masih memelihara. Jadi bapak anak itu ya tetap gitu jadi budak terus menerus keturunannya itu. Ini kondisi yang menyedihkan bagi orang Yahudi yang merasa tidak berdosa. Kenapa? Turunan Abraham. Bapak Ibu Saudari, kuno kan? Kenapa kuno? Saya sudah berkali-kali bilang, kalau saya ini anaknya Pak Paulus, hamba Tuhan, enjuk saya bebas apa dari dosa? Yang enggak. Itulah kebohongan si jahat yang berusaha membohongi manusia. Kalau saya KTP-nya Kristen, otomatis baik. Enggak. Bapak Ibu Saudara, kebaikan itu, kebenaran yang memerdekakan, temukan di dalam Yesus. Enggak ada yang lain, rano yang lain. Dan kemerdekaan akan memerdekakan kita dari perhambaan-perhambaan. Kita semua tuh hamba dosa. Tapi kalau mengetahui kebenaran, firman itu tinggal. Kita menjadi muridnya, mengetahui kebenaran dari Yesus, kita dimerdekakan. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudari, di surat Kolose dikatakan kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap, perhambaan dosa, ke dalam kerajaan terang, anak yang dikasihi Allah. Sudah di sini, nggak di sini lagi. Orang Yahudi itu, Bapak Ibu Saudari, merasa di sini, tapi sebetulnya di sini. Kalau kita dalam Yesus gimana? Di sini. Tapi kadang-kadang kelakuannya kayak masih jadi budak dosa. Mari kita terus. Statusnya di sini, kelakuannya pun di sini. Merdeka. Kenapa? Kita udah merdeka dari kerajaan gelap, dosa. Sudah dimerdekakan. Dan kita dibawa ke dalam kekekalan nantinya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ayat 37 saya akan tambah sedikit. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya kan? Orang ngefek, nggak berpengaruh apa-apa. Mau anaknya siapa kayak anaknya sultan kayak anaknya siapa, anaknya pendeta, anaknya siapa, itu nggak berpengaruh. Lihat, buktinya apa? Kamu membunuh aku tuh Tuhan. Loh, kamu keturunan Abraham kok mau membunuh aku? Kenapa? Karena firmanku tidak bertempat di dalam kamu. Bapak Ibu Saudari, kebenaran yang memerdekakan itu sekali lagi apa? Waktu kita menjadi murid Yesus, kebenaran itu tinggal. Nah, waktu kebenaran tinggal, kita jadi tahu di sini dan di sini tahu. Oh, Yesus itu kebenaranku. Makanya, Yesus kau kebenaran. Ya. Jadi kebenaran kita Yesus. Bukan orang Yahudi kan mengagung-agungkan, oh aku udah nggak berzina, aku udah nggak pernah mencuri, aku nggak membunuh gitu ya. Ya emang itu bagus, jangan salah Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat itu bagus. Tapi Yesus bilang, kamu nggak bisa memenuhi itu semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Gagal, pasti gagal total. Dari semua 10 hukum Taurat, kita pasti gagal beberapa, Bapak Ibu Saudara. Mau sadar. Sampai sekarang masih. Makanya jangan mengandalkan kebenaran-kebenaran dan keberhasilan-keberhasilan. Pahala itu tadi, buatan baik. Nggak bisa. Yesus berkata, akulah kebenaran. Pak Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu kebenaran kita. Bukan kita yang benar. Yesus waktu kita percaya kepada Dia. Dia adalah kebenaran kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudari, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran yang memerdekakan ini? Pertama, terus rendah diri.
Kita tahu bahwa tidak ada satupun yang baik yang bisa kita lakukan. Belas nggak ada. Tapi waktu kita menerima Yesus yang sudah disalib ya, dan darahnya tercurah untuk kita, dan kita percaya kepadanya dengan merendahkan hati, mengingat setiap minggu, itulah sebabnya Bapak Saudari, kenapa GJKI melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematiannya. Kenapa harus mengingat? Ya karena lupa kedagingan kita. Orang Yahudi selalu mengingat-ingatkan juga di perjanjian lama. Ingat, kamu dulu apa? Budak. Nah, waktu kita sudah dimerdekakan, waktu kita sudah percaya Yesus, dan kita tahu ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita tahu itu kebenaran. Siapa kebenarannya? Yesus. Yang saya banggakan tuh bukan saya lagi, ya Pak. Yesus. Jadi orang Kristen tuh harus bangga sama siapa? Yesus. Jangan bangga sama perbuatannya, berapa kali ke gereja, jadi pengkhotbah, jadi WL, jadi pemusik, jadi pendoa ya. Itu bukan dibanggakan. Itu adalah sebagai bentuk karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Jadi salah kaprah kalau kita membanggakan peran. Banggakanlah siapa? Yesus yang memerdekakan Anda dan saya. Waktu kita percaya, kebenaran itu kita pahami di mana? Di sini dan di sini. Kemerdekaan itu memerdekakan kita dari dosa. Apa sih yang bisa kita pelajari ini? Ya buat kita rendah hati tuh Bapak Ibu Saudari. Ya enggak? Ya orang Yahudi membanggakan keturunan biologisnya. Yesus bilang, enggak, itu salah. Apa yang mau kita banggakan? Banggakan keterampilan kita? Pendidikan kita, kemampuan kita bermusik, menyanyi, atau olahraga, atau uang banyak, nggak bisa dibanggakan. Yesus yang kita banggakan, itulah kebenaran yang memerdekakan. Bapak Saudari, saya akan tutup. 2 minggu lagi kurang lebih kita akan merayakan kemerdekaan. Dan sudah hampir 2 tahun kita di bawah kungkuman COVID-19. Tapi kita di dalam Yesus tetap merdeka. Amin, amin. Kita harus tetap bangga bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari penghukuman maut. Kalau itu sudah jadi jaminan, seharusnya kita tetap bisa bersuka cita. Kita sudah dimerdekakan, harusnya kondisi apapun, walaupun berat, kita tetap bersuka cita. Ya udah dijamin kok keselamatan kita. Kenapa? Yesus kebenaran kita. Dia. Kemuliaan bagi dia. Bapak Ibu Saudari, saya mengundang Anda dan saya, kalau tergoda untuk sombong, atau Anda punya sesuatu, melakukan sesuatu dan gak dihargain, terus Anda berusaha membela diri, ingat, Yesus itu yang lakuin semua. Jadi gak usah sombong. Dan gak usah apa, kalau gak dihargai, biarin aja. Ya, Anda selamat tuh dari Yesus kok. Bukan perbuatan manusia. Orang-orang yang merendahkan Anda biarin aja. Berdoa buat mereka. Memberikan kita apa? Teladan untuk rendah hati. Yesuslah kebenaran kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menyediakan hati dan jiwa kita untuk perjamuan kudus ini. Satu pujian yang mengatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus dosaku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudari, kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari mempersiapkan roti dan cawan kita, agar kita dapat ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, orang berdosa, dan yang percaya diselamatkan dari penghubungan kekal. Dan kita menjadi anaknya, menjadi anggota tubuh Kristus di dalam Yesus Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudari, sebelum kita bersama-sama memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga tadi sebelumnya sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami, mengingatkan kami kematian-Mu Tuhan di kayu salib, menebus segala dosa kami. Kami diselamatkan dari penghukuman kekal yang dulu jauh menjadi dekat, menjadi anak-anak Allah. Bapak Saudari, saya mengundang kita semua untuk berdoa saat teduh, mengingat kehidupan kita sepanjang hari-hari kemarin. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus? Mari kita datang kepadanya, mengaku dosa kita. Kita sebagai anak yang sudah diampuni, kita juga akan terus dipulihkan dan diampuni dosanya, kesalahan kita. Mari Bapak Ibu Saudari, bawa segala beban dan segala kesalahan kita di tangan pengasihannya. Maka Dia yang menyucikan kita dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh sucikan kami, ampuni kami. Darah Yesus menyucikan. Percaya, beriman bahwa Dia sanggup menyucikan, membersihkan kita. Haleluya. Menjadi baru lagi. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat roti kita yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita, berisi anggur yang melambangkan darah anak domba Allah yang dicurahkan, menyucikan dan menebus dosa kita, dan kita yang percaya diampuni dan diangkat menjadi anaknya.
Demikianlah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus." Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau sudah menebus kami. Sekali untuk selama-lamanya, dan kami saat ini memperingati itu. Dan tubuh darah Yesus yang menyucikan kami. Kami menjadi anak-Mu dan terus diperbarui, dikuduskan hingga kedatangan-Mu dalam segala kemuliaannya kelak. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Bapak Ibu Saudari, ibadah tetap diadakan online, full online, setidaknya selama Agustus ini ya, dan September kita harus tetap mempertimbangkan dengan seksama PPKM diperpanjang dan kita tetap online, gereja ditutup, dan Bapak Ibu Saudari bisa mengikuti dari rumah. Percaya bahwa Rohnya yang kudus, Yesus Tuhan, Bapa yang kekal itu, Allah Tritunggal beserta kita. Amin. Amin. Dimanapun kita berada. Yang kedua, terima kasih atas doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudari. Pak Paulus sudah pulang, tetapi kami dengan segala kerendahan hati tidak menerima kunjungan karena Pak Paulus lagi lemah dan kondisi COVID seperti ini. Kami benar-benar menjaga kesehatan Pak Paulus, juga itu saran dari dokter karena masih lemah ya. Tapi puji Tuhan sudah diizinkan pulang. Tolong doakan saja dari rumah agar Pak Paulus bisa sehat sempurna. Ya, kita terus berdoa buat saudara-saudari kita yang sedang sakit, Pak Petrus, Bu Petrus, ya doakan terus walaupun masih terserang COVID, tapi gejalanya sudah ringan. Kita mengucap syukur dan bersuka. Terus doakan bagi keluarga ini. Baik Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam doa, dan saya akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat beribadah walaupun online, tapi kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena Engkau baik, karena Engkau terus-menerus Tuhan setia kepada kami. Yang kadang kami lupa Tuhan, dan kami tenggelam, jatuh di dalam ketidakpercayaan, dalam kesombongan, kemarahan, tidak bersyukur, gila harta, dan berbagai hawa nafsu lainnya Tuhan, yang menyesatkan. Tuhan, sucikan kami, ampuni kami anak-Mu, memohon dalam nama Yesus. Ucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau lakukan kepada hamba-Mu Pak Paulus. Sudah pulang, mari Engkau kuduskan, sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau melawat keluarga Pak Petrus, Bu Petrus, keluarga besar. Terima kasih pilu darah-Mu memulihkan mereka, agar kesempurnaan, kesehatan, terus Engkau berikan nanti pada akhirnya. Tuhan, terus berdoa untuk Pak Bowo, Bu Bowo, Mas Rogos, keluarga, lindungi kesehatan, pemulihan dalam nama Yesus. Beri teriku nanti juga beri kekuatan damai sejahtera dari Yang Maha Tinggi. Juga Tuhan untuk Pak Parjan, Bu Parjan, mari beri damai sejahtera, kekuatan. Berkati keluarganya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan berkat melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat, perlindungan, damai sejahtera itu menyertai kita semua. Mulai dari hari ini hingga Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.